Oke, kalian mau nanya apa? Nih bilang sama si Anda, aku lagi ada di sambal penyetannya Melanie Ricardo. Kalau emang dia berani datang ke sini. Kan dari kemarin bilang Sherlock kan, suruh ke sini. Nggak usah pakai filter. Sekarang, Mak, aku mau tanya, di negara Indonesia ini adakah kebijakan atau pasal yang mengatur bahwasannya pada saat live streamer orang menggunakan filter tebal itu dipenjara? Ya enggak lah, filter diciptakan untuk dipakai gimana sih? Dengar, itu jawaban dari Jevangga Silalahi. Dan aku kasih tahu sama kamu, ya. Filter itu tidak mengubah struktur wajah. Oke? Filter itu hanya memperhalus tekstur. Kalau misalkan kamu bilang, "Ah, lu cakep cuma pakai filter." Ya udah pakai dong filter yang sama kayak gue. Bisa secakep gue nggak? Itu dulu poinnya. Ya. Lu kalau muka lu mangki pakai filter nggak akan jadi bidadari saya. Tetap jelong. Paham? Dan gua kasih tahu, lu pakai filter juga nggak akan merubah derajat lu dari babu jadi bos. Nggak bisa. Filter itu hanya menyempurnakan. Smart dalam berpikir. Orang pakai filter itu bukan satu bentuk kriminalitas atau bukan satu bentuk kejahatan, dan juga orang pakai filter itu tidak merugikan kalian. Filter diciptakan untuk digunakan, menyempurnakan tampilan di depan kamera. Sekarang gua tanya, adakah di Indonesia ini atau adakah di negara ini atau di dunia ini orang yang ingin terlihat jelek? Itu dulu jawab. Adakah orang di dunia ini yang ingin terlihat jelek? Ya, ada nggak orang di dunia ini yang ingin terlihat jelek? Itu dulu jawab. Jadi kalau misalkan filter ini cukup sangat amat membantu untuk kalian-kalian yang tidak sanggup untuk perawatan, tidak sanggup untuk skincarean, tidak sanggup untuk operasi. So, pergunakan filter itu. Gua keluar budget, walaupun budget itu kadang dari manajemen aku. Satu kali perawatan 70 juta, 25 juta, 24 juta, 28 juta untuk mempercantik diri aku. Selagi bisa makin cantik dan makin paripurna dengan filter, kenapa tidak aku gunakan? Ayo dong, smart dalam berpikir. Hai kakak cantik, iya sayang. Ya, gue pakai filter, nih gue pakai filter, bukan tindakan kriminal yang harus dipenjara kayak si Panda 1 tahun 8 bulan. Nih lu lihat, sayang sini. Nih kamu lihat, Kayak bocah deh. Ini hasil filter. Tuh. Hasil filter kan, dapatnya yang ganteng juga gitu. Bukan aku ganteng atau aku cantik untuk menjual skill, untuk menjual kemampuan aku menjadi seorang penyanyi, presenter, host, aktor, DJ, bukan untuk menjajakan derong kayak si Panda. Harusnya yang kalian hujat itu bukan aku, sebelah 1 tahun 8 bulan, ya, bikin malu Indonesia. Dari zaman gue kecil, dari zaman gue SD, gue gak pernah tuh namanya menjelekkan
negara gue. Bontang Kalimantan Timur jadi saksi. Bule Eril itu seorang atlet atletik, aerobik gimnastik, gimnastik artistik, pelatih muda terbaik Kalimantan Timur, terus motocross, dan mewakili Indonesia dengan membawa nama Bontang berangkat ke Thailand marching band dari MBPKT. Boleh dicek. Prestasi ya Pak. Ya. Jadi kalau kau bilang emang kau siapa baru-baru muncul, Panda aja boleh bela Sela Saukia. Gue nggak pernah komen, tapi ngapain dia belain si Gosong? Ya sekarang gue wajar dong, gue ngebela Lucinta Luna. Kenapa? Kalau antara Panda dan Sela Saukia itu antara bos dan karyawan. Dia gak usah kalian munafik. Kalau bos kalian disenggol, karyawan pasti ikut membela. Karena apa? Kalian cari uang di situ. Sama halnya dengan manajemen gue kali ini. Gue membela manajemen gue. Kenapa? Karena gue cari makan di situ, di bawah naungan Jevangga Silalahi dan juga Didi Tiga King Kong. Salahnya di mana? Terus kalau dibilang pansos, segi followers kalah, status sosial kalah, ya kan? Prestasi ada, dia apa prestasinya? 1 tahun 8 bulan. Apa yang harus gua pansosin? Kalau lo bilang nggak nyenggol Panda, nggak FYP ya kak, 1 orang. Gue nyenggol 1 orang yang udah ada sebab musababnya. Panda ini nyenggol Lucinta Luna, Nikita Mirzani, Dokter Oki, Sunan Kalijaga. Siapa nggak disenggol sama dia? Coba, gue fokus ke 1 orang loh. Orang sekelilingnya gue nggak ada masalah. Mau Dokter Reza sekali, mau Dokter Reza, mau Kak Fitri, mau Kak Sela, mau orang-orang ada di sekeliling itu, nggak ada masalah gue. Sedikit pun nggak ada. Bahkan gue berdiri di kaki Nikita Mirzani untuk membela dia itu karena faktor kemanusiaan. Gue tidak pernah menjelekkan tim sebelah. Karena 1, gue bukan konsumen yang dirugikan. 2, gue bukan karyawan yang di-PHK atau dipecat karena kasus ini. Dan gue tidak, yang ketiga, gue tidak mengenal personal satu dan lainnya. Jadi gue nggak ada hak untuk menjadi Tuhan bagi orang lain. Emang udah suci banget. Udah bilang aja, lu akuin aja lu kalah saing sama Lucinta Luna. Kalau Lucinta Luna udah potong perkutut, sementara lu belum bisa kan, masih ada kan gandulan lu itu. Jadi kalah cantik kan? Bener gak sih? Coba kalian tuh pikir tuh pakai logika, ya. Ayo kita untuk sekarang ini kalau misalkan kamu tidak bisa menerima tantangan aku untuk boxing, kita buka-bukaan aib aja. Kamu mau buka aib yang mana? Bule Eril itu sudah membuka semua aibnya di seluruh sosial media. Ya, siapa aku? Apa kekuranganku? Ingat, aku tidak pernah membuka prestasiku. Baru kali ini aku buka di hadapan kalian. Siapa aku? Kalian boleh cek Bontang Kalimantan Timur. Atlet Bontang, berbagai macam cabang sudah aku coba. Silat, udah. Silat mulai dari laga sampai seni tunggal. Oke. Habis itu ada lagi marching band PKT. Atletik gue mulai dari sprint 100-200, lompat jauh, lompat tinggi. Udah gue coba semua. Aerobik gimnastik lo boleh cek. Nama pelatih gue Lodi Lontoh. Itu coach aerobik gimnastik terbaik. Bahkan gue pernah ikut kejuaraan nasional kedua di Parung Bogor. Tuh. Jadi nggak usah ngomongin level sama gue. Ya. Terus kalau misalkan mau nge-share, kalau kalian mau nge-share atau si Panda mau nge-share foto gue yang jelek, jangan after treatment. Siapa manusia yang paling cantik di muka bumi ini? Atau misalkan siapa mukanya yang masih bagus dan baik-baik aja di muka bumi ini kalau namanya after treatment? Ya, after treatment pasti seperti itu. Ngerti maksud gue? Sama kayak sekarang, gue habis laser fractional. Jadi muka pasti merah-merah. Paham kalian? Udah susah ngomong sama orang yang
Ini tuh susah, nggak bisa. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi udah, nggak usah cuap-cuap. Paham ya kalian? Manajer Eko udah panik aja. Matikan filtermu. Nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau matiin filter. Ambil minumnya. Aku nggak pernah bilang aku cakep. Aku kalau matiin filter, aslinya aku hitam dop, kulitku bopeng-bopeng, hidungku pesek, bibirku terbelah, ya, udah puas. Ya. Halo Ibu Owner. Isi di situ. Iya, saya lagi live sebentar Ibu Owner, nanti saya telepon ya. Oke. Itu owner yang akan pergi bersama saya ke KL tanggal 20 nanti. Ya. Oke. Jadi kalau bilang matiin filter lu tebel banget, gak mau. Gue aslinya hitam dop, hidung gue pesek, bibir gue kebelah, badan gue pendek. Jadi karena filter ini bisa merubah segalanya, gue nggak mau matiin filter. Kalau Ibu Owner live di akun real bule 12 ya. Jadi udah, kalian nggak usah bilang matiin filter, gue jelek. Coba kalian yang hitam, yang pesek, yang bibirnya kebelah, coba kayak filter kayak gue. Siapa tahu bisa lebih cantik dari gue. Jadi, ya kan? Coba contohnya deh, aku kasih contoh. Miss Gosong, filternya udah mentok, tapi tetap gosong kan? Tuh, jangan tantang anak dari Didik Tiga Kingkong atau Didik Supriyadi ini untuk melantam. Paham? Udah nggak, kita hidup itu dari hinaan orang sayang. Lucinta Luna dari zaman Muhammad Fattah jadi Cleo sampai Barbie Cinta Luna dan akhirnya beralih menjadi Lucinta Luna. Itu besar karena dihina. Paham? Jadi manajemen kami memang manajemen manusia-manusia terhina, tapi akan jadi bintang. Hina kami kakak. Kami tunggu hinaan itu. Kesel kan? Musuhnya mau ngehina, kita malah ketawa-ketawa dihina kan? Gitu. Kalau mau ribut sama gue itu harus pakai taktik. Ya, nggak bisa asal-asal ribut, asal-asal ngejeplak. No. Ya. Sudah ada yang pernah bertemu aku kan? Sudah ada yang pernah ketemu aku kan? Aku tidak perlu menjelaskan aku seperti apa dan bagaimana. Jangan sok kecantikan kayak si Panda kalau masih punya Kenti. Yang wajib sok kecantikan itu Lucinta Luna. Seperti itu, ya. Tuh, udah pada pernah ketemu aku kan? Coba tanya, yang pernah ketemu aku, hidung aku pesek kan aslinya, muka aku hitam, bukan bopeng lagi, bolong. Di dalam bisa ditaruh Indomaret, Alfamart, Circle K, bisa dalam. Pendek, bibir aku ngebelah tuh, ya kan? Udah nggak usah puspa. Filter. Aku putih karena filter, aku mancung karena filter, bibir seksi karena filter, badan tinggi karena filter, aku kaya karena filter.
Aslinya cakep putih, kamu nggak boleh bohong. Aku hitam asli. Yang sempurna hanya Panda. Yang sempurna hanya Panda. Ya. Ya. Tuh. Seperti itu. Kak di situ yuk. Itu ding dong tapi. Iya bawa aja yuk. Dia mau ngerokok. Seperti itu. 2000 penonton, ya. Lu jatuhnya pansos ngeliat-ngeliat. Iya, aku bule real, manusia tanpa prestasi ini pansos kepada Panda. Karena followers aku masih 1,2 juta. Sementara sekarang Panda sudah mencapai belum nyampe 200.000. Aku pansos Kak sama dia. Dari Didi Tiga King Kong atau Didi Supriyadi dan Jay Pangga Silalahi, adik dari Harley ini, ya, pansos kepada Panda yang bekerja sebagai seorang pembantu. Karena aku hanya seorang pesinetron si manis jembatan Ancol, pemilik single Lepas Kau Pergi, Cinta Terbagi, Hayati dan Jatah Mantan, juga seorang DJ dan juga mantan atlet terbaik Bontang, Kalimantan Timur. Pansos kepada seorang Panda yang hanya menjadi seorang pembantu. Best. Aku yang pansos sayang, tenang aja. Aku tidak akan mengelak pansos-pansos itu. Aku yang pansos. Karena followers aku cuma 1,2 juta, sementara dia belum 200.000. Aku kok yang pansos. Tenang aja. Aku yang pansos sayang. Tenang, tenang. Beli followers tapi iya, harga followers 1K-nya 120.000, kaliin 1 juta. Bisa ngebeli harga diri sama rumah lo. Kalau ini jahat kan. Menurut adik ini jadi jahat sama netizen. Bule belikan Panda obat kumur. Panda kan punya segalanya. Udah ya? Cukup ya? Aku sudah mengakui aku pansos. Aku sudah mengakui aku bopeng, hitam. Bahkan foto yang di-share sama Panda after treatment itu aslinya aku lebih parah daripada itu Kak. Bener deh. Coba kalian tanya, kepoin akunnya Didi Tiga King Kong. Tanya